dijepit langsung. Tuh, cara ngambilnya tuh. Nah, udah, bahaya. Bang Dal, gokil memang. Oh, Bang Fadlan bisa nih. Oh, ini ternyata caranya. Ada Bang, jangan lama-lama Bang. Ini agak kurang nyaman nih lama-lama pegang. Strike Back Mania. Pada episode kali ini, saya berada di tanah kelahiran saya, yaitu Aceh. Tidak banyak rute penyeberangan untuk menuju Pulau Simelu. Salah satu yang paling dekat adalah dari Dermaga Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Nah, Strike Back Mania, sekarang saya udah di atas kapal nih. Kapal Aceh Hebat 1. Ini yang bakal nganterin kita ke Pulau Simelu. Perjalanan lebih kurang 14-15 jam nih, karena cuacanya, anginnya kayaknya agak kencang. Hujan juga udah mulai turun, mudah-mudahan cuaca segera membaik. Yuk. Untuk menuju ke salah satu pulau terluar di barat negeri ini, penyeberangan yang tersedia hanya 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan Jumat. Harga tiketnya pun cukup terjangkau, yaitu Rp120.000 per orangnya. Kapal ini mulai lepas sandar pada pukul 5 sore, dan perjalanan selama 14 jam menuju Pulau Simelu dimulai. Untuk melepas kejenuhan selama perjalanan, saya pun menyempatkan diri untuk berkeliling kapal. Nah, ini kita udah nyampe di kabinnya nih. Di sini ada ranjang-ranjang buat kita istirahat. Karena ini perjalanannya 14 jam, jadi kita harus ngambil yang ada ranjang nih. Istirahat total malam ini, jadi besok kita bisa langsung mancing di Simelunya. Oke? Total ada 188 ranjang di kapal motor penyeberangan ini. Setelah 14 jam lamanya berada di lautan, sampai juga saya di salah satu pulau terluar Indonesia yang cantik ini. Nah, akhirnya nyampe juga di Simelu nih. Salah satu pulau terluar di Aceh. Sekarang kita mau langsung ke spot mancingnya. Mudah-mudahan hasilnya cuaca juga bagus. Oke? Mumpung cuaca sedang bagus, saya pun langsung menuju speedboat yang akan saya gunakan untuk memancing. Tak banyak pilihan kapal memancing di Simelu, Strike Back Mania. Untuk sewa kapal memancing di sini, kita harus merogoh kocek sebesar Rp3.500.000. Begitu sampai Simelu, teman-teman angler di sini sudah siap mengantar saya menuju spot-spot memancing andalan di sini. Nah, ini saya udah di Simelu nih. Kita mau nyobain teknik. Semuanya lah, jigging, popping, casting, apa aja. Kita mau lihat masih ada potensi ikan apa di sekitaran Pulau Simelu ini. Yuk langsung aja, ikutin terus Mancing Mania Strike Back. Mantap! Baru beberapa kali menurunkan umpan, saya langsung dikejutkan dengan perlawanan ikan. Naik! Kurang padat nih, kurang padat. Jika saya rasakan dari tarikannya, gertakan tenaga ikan hanya terasa di awal saja. Ternyata seekor tongkol yang menyambar umpan saya. Padat karena ternyata ikan tongkol. Nih. Pertama hari ini nggak apa-apa lah, pembukaan. Kita cari lagi yang ikan karangnya. Jadi tongkol. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sebagai ikan perenang cepat, tongkol biasanya menyergap mangsanya dengan mengandalkan kecepatannya. Penglihatannya yang tajam menjadi salah satu indera untuk berburu di luasnya samudera.
Dari perahu berbeda, metal jig yang diturunkan oleh Rahmat berhasil mendapat sambaran. Pak dokter satu ini begitu menikmati perlawanan dari ikan. Ikan pun melemah dan akhirnya berhasil dinaikkan oleh Rahmat. Kembali seekor ikan tongkol yang berhasil didapatkan. Tongkol menyukai perairan yang hangat. Biasanya menyukai lapisan permukaan yang terpapar sinar matahari atau biasa disebut zona pelagis. Mancing mania strike back, mantap! Ikan tongkol merupakan kerabat dekat dari ikan tuna. Kecepatan berenangnya dapat tembus hingga 55 km per jam. Tongkol merupakan ikan sosial karena biasanya mereka hidup dalam jumlah besar, yaitu lebih dari 50 ekor. Kebiasaan hidup berkoloni tersebut memudahkan mereka untuk mencari makan serta melindungi diri dari serangan predator. Sedang asik-asiknya memancing, tiba-tiba kondisi alam berubah drastis, Strike Mania. Awan hitam pun mulai menggulung, pertanda badai akan segera datang. Nah, Strike Mania, ini badai udah datang. Baru sekitar setengah jam nih kami coba topik di sekitaran sini. Berarti itu spotnya di sana. Udah ketemukan awan badai, jadi kita pending dulu ke sananya. Kita tunggu mudah-mudahan badainya segera lewat. Kapal kami pun langsung bergerak menghindari badai. Meskipun demikian, bukan berarti antusiasme kami pudar. Di spot yang masih relatif aman, umpan kembali dimainkan. Karena biasanya tingkat agresivitas ikan sedang tinggi-tingginya ketika kondisi alam seperti ini. Spot yang masih sangat potensial ini benar-benar membuat saya penasaran. Teknik jigging kembali saya mainkan untuk menggoda agresivitas ikan di kedalaman laut. Tak lama berselang, ternyata keberuntungan lebih dulu menghampiri Rahmat. Strike! Memiliki jam memancing yang cukup tinggi, Rahmat terlihat begitu tenang menghadapi perlawanan ikan. Alunan ombak yang menggoyang kapal pun tak dipedulikannya. Tampaknya ikan dari keluarga petarung sedang berusaha melepaskan diri. Akhirnya, perlawanan dari seekor ikan Golden Trevally pun berhasil dituntaskannya dan ikan diamankan ke atas perahu. Totol-totol emas serta garis hitam di badannya menjadi ciri khas ikan yang sering berkeliaran di kedalaman laut sekitar 5 hingga kedalaman 50 meter ini. Mancing mania strike back, mantap! Angin sudah semakin kencang dan awan hitam pun perlahan mulai menghampiri kami. Ketika kami mau berlindung, tiba-tiba Rahmat kembali mendapatkan sambaran. Melihat dari perlawanannya, ikan cenderung menarik ke bawah. Kali ini tenaga ikan tergolong cukup kuat. Kapal sebelah strike tuh, Bang Rahmat. Tuh, di sini spotnya kayaknya ikannya naik dalam. Bisa jadi Bang Rahmat strike ruby sniper. Kita lihat dulu kenapa kok ini belum disambar ya. Ia pun akhirnya berhasil menuntaskan perlawanan dari sang predator. Guys, baby ruby guys. Seekor ikan ruby berhasil didapatkan oleh Rahmat. Mancing mania strike back, mantap! Ngomong-ngomong soal ruby snapper, wilayah Laut Aceh memang menjadi salah satu surganya. Salah satu spot favorit untuk mendapat sensasi strike ikan berwarna cantik ini ada di Laut Sabang. Banyaknya spot drop-off karang serta laut dalam di Aceh menjadi habitat utama ikan yang juga terkenal memiliki daging yang sangat lezat ini. Setelah Rahmat menyelesaikan pertarungannya, angin badai semakin mendekat sehingga kami harus kembali ke darat mencari perlindungan. Bagaimanapun juga, keamanan dan keselamatan tetap menjadi yang utama.
Terhadang badai yang datang tiba-tiba, membuat kami memutuskan untuk berlindung sekalian masak ikan hasil tangkapan. Nah, Strike Back Mania, ini sekarang kita mau masak ikan sambam. Nah, ikan sambam itu adalah salah satu makanan khas di Pulau Simelu sini. Sudah ada beberapa jenis ikan yang bisa kami olah nih Strike Back Mania. Supaya semakin cepat masaknya, semua berbagi tugas. Melumuri garam pada ikan cukup penting. Selain untuk menambah rasa, garam dapat menyerap air melalui proses osmosis, sehingga daging ikan jadi lebih padat dan tidak mudah hancur. Campuran garam dan perasan air jeruk nipis juga dapat mengurangi aroma amis pada ikan. Belum ada yang tahu bagaimana asal-muasal menu ini, karena olahan sambam sudah ada sejak zaman dahulu dan diturunkan hingga saat ini. Nah, ini bumbunya udah selesai, ikannya juga udah selesai. Udah siap dibumbuin, Bang? Sudah. Selanjutnya baru kita bungkus. Ya, selanjutnya kita tambahin air, Hah? terus baru kita pakai daun Oke. pisang gitu. Keunikan dari sambam ini adalah proses masaknya. Cara memasaknya dengan cara direbus dengan alas daun pisang untuk memberikan aroma yang berbeda. Iya. Oke. Tinggal dimasak di atas api nih. Saya pun jadi teringat beberapa pertarungan saya melawan ikan-ikan besar di Laut Barat Aceh. Potensi strike ikan-ikan besar di Laut Aceh memang masih cukup tinggi Strike Back Mania. Berbatasan langsung dengan luasnya Samudra Hindia, membuat ikan-ikan predator di sini cukup banyak variannya. Kira-kira segini lah ya. Lumayan lah, besar ya. Biasa. Nah, ternyata ini masaknya cuma butuh waktu sekitar 15 menit. Kayaknya nih Bang Anto sengaja milih menu yang cepat masaknya karena udah kelaparan habis menerjang badai kayaknya. Iya, Bang. Jadi ini sambil nunggu ikannya matang, kita makan semangka dulu yang segar nih. Karena dari tadi banyak kemasukan air asin. Iya. Jadi ini kena yang manis-manis dulu. Rasa asli daging ikanlah yang ditonjolkan pada menu sambam ini. Ketika daun pisang sudah hitam seperti terbakar, tandanya sambam sudah matang dan siap untuk kami nikmati. Udah ya? Udah matang. Oh, ayo kita langsung makan nih. Rasanya sudah tidak sabar untuk segera mencicipi sambam berkuah yang bisa bikin segar setelah menerjang badai. Mantap! Rasanya memang benar-benar istimewa nih Strike Back Mania. Luar biasa nih Bang rasanya. Ini ikan sambam ini uniknya. Tujuannya dipakein, dialasin sama daun pisang itu. Jadi dia penampilannya tuh masih kayak ikan mentah sebenarnya. Beda sama ikan bakar. Ya, Jadi kayak mentah tapi di dalamnya belum matang. udah matangnya tuh luar biasa tuh. Kayak gini dagingnya tuh. Rasanya luar biasa nih karena baru kita ambil dari lautan langsung diolah. Mantap. Cuman yang lain udah pada habis atau mau nambah? Nambah. Ini kita mau habisin makanannya dulu karena rasanya luar biasa nih. Asli khas dari Simelu. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Badai sudah berlalu, kami pun memutuskan untuk menuntaskan sisa waktu sebelum kembali ke daratan. Juni sepertinya sudah tidak sabar untuk menurunkan metal jig-nya. Sesampainya di spot, metal jig langsung dikocok untuk menarik perhatian para predator laut Simelu ini. Instingnya sempurna. Fish on! Meskipun ikan terus melawan,
namun Juni tak mau melewatkan kesempatan emas yang sudah ada di depan mata. Kepiawaian Juni memainkan piranti dan tempo akhirnya mampu membuat ikan menyerah dan landed di kapal. Wow, seekor green jobfish atau sering disebut kurisi hijau berukuran besar berhasil takluk di tangan amis Juni. Bang Juni nyampe ke spot di sini langsung strike. Memang pawangnya spot sini. Ini strike jobfish, size-nya lumayan. Kalau buat ukuran green jobfish ini udah gede. Kurisi hijau. Kurisi hijau merupakan keluarga ikan kakap yang berbadan ramping dan kokoh. Ikan ini menjadi salah satu penghuni perairan Indo-Pasifik. Sebagai ikan penghuni terumbu karang, keberadaannya dapat ditemui hingga kedalaman 120 meter. Mancing mania strike back, mantap! Kami pun penasaran untuk mengetahui berapa bobot ikan ini. Coba kita timbang ya nih, penasaran berat. 5,6. Nah, 5 kiloan kan? Dari perahu satunya lagi, ternyata Fitra malah berhasil fight dengan sotong berukuran cukup besar nih Strike Back Mania. Saat ingin kembali mengeksplor laut di perairan Simelu, badai pun kembali datang. Memasuki musim pancaroba, kondisi alam memang susah untuk diprediksi Strike Back Mania. Demi keamanan dan keselamatan, agenda memancing di Pulau Simele saya alihkan ke spot yang lebih aman.